Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam mu'asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Berkat ridhonya kita dapat berkumpul di sini. Di call ini, di kelas-kelas yang kalian sedang tonton atau di YouTube yang ditonton. Oke, selamat pagi, siang dan sore, tergantung kalian nontonnya kapan. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mendengar saya berceramah. Semoga kalian saat ini sedang sehat walafiat untuk mendengarkan saya berceramah. Tak lupa lagi kita beri sambutan kepada yang terhormat Bapak Iwan Perwana dan teman-teman yang ada di kelas. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan berceramah di sekitaran kenakalan remaja. Lebih spesifiknya yaitu menonton video dan foto porno. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam masalah ini memang sedikit kalian kenapa senyum-senyum nih? Jujur kalian pasti sering menonton ya. Astagfirullahalazim. Alif, kamu suka Asia ya? Nonton Asia kamu? Astagfirullahalazim. Aku yang Korean. Oh, Korea. Nggak apa-apa. Bagus, jujur. Saya juga suka nonton. Ucap Pak Dani. Oke, lanjut ke materi. Dalam masalah ini memang sedikit surat atau dalil yang saya temukan membicarakan tentang porno. Karena pada zaman dahulu belum ada video ya. Mungkin tapi yang mirip-mirip atau sama aja dasarnya untuk menonton porno. Tapi yang pertama ada surat, yaitu surat An-Nur. Surat An-Nur ayat ke-30. Sebenarnya ada yang sama, yaitu surat An-Nur ke ayat ke-31. Tapi panjang sekali, jadinya saya memilih ayat 30. Oke, yang berbunyi, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qulil mu'minina yahudu min absorihim wa yahfadu furujahum. Zalika azka lahum innallaha qabirum bima yasnaun. Yang berarti katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Bentar. Saya izin minum dulu. Terima kasih. Balik ke materi. Dari surat ini kita tahu bahwa kita sebagai laki-laki harus menjaga pandangan kita. Itu wajib. Dan kita juga harus memelihara kemaluan kita. Jangan kita umbar-umbarkan atau kita rusak dengan melakukan perilaku yang tidak senonoh pastinya. Kita juga kenapa kita harus memelihara atau menjaga pandangan kita atau memelihara kemaluan kita? Karena Allah Maha tahu apa yang kita perbuat. Karena Allah juga bisa disebut Maha melihat apa sih? Pokoknya Maha melihat dan lagi pula Maha teliti seperti yang ada di surat. Tetapi tidak hanya laki-laki saja yang harus menjaga pandangannya. Karena ada dalil yang berbunyi. Rasulullah bersabda bahwa seseorang wanita yang sudah mempunyai suami bentar. Oke. Tadi ada masalah dari penontonnya, jadi kita cut dulu tadi. Sudah balik lagi dua orang ini. Jadi
kita mulai dari awal lagi, ya bukan dari awal, maksudnya dari yang saya lanjutkan. Dari sini. Tetapi bukan laki-laki saja yang harus menjaga pandangannya. Karena wanita juga harus menjaga pandangannya. Karena ada dalil yang berbunyi bahwa Rasulullah bersabda bahwa seseorang wanita yang memandang laki-laki yang bukan suaminya dengan syahwat, maka kedua matanya akan dipaku pada hari kiamat. Pertama-tama, apa itu syahwat? Syahwat itu adalah keinginan atau pikiran yang sangat kuat untuk melakukan sesuatu. Sesuatunya itu yang begitulah. Jadi konteksnya itu maksudnya wanita yang sudah bersuami tapi masih melihat laki-laki lain yang bukan suaminya dengan keinginan melakukan sesuatu. Kalian sudah tahu apa yang melakukan sesuatunya. Kayak berimajinasi bukan ininya lah, pas dia lihat lelaki bukan suaminya, dia berimajinasi tentang hal-hal yang buruk pokoknya. Jadi dengar itu, para wanita, bukan kami saja yang harus menjaga pandangannya, kalian sebagai wanita harus menjaga pandangannya juga. Jangan selalu salahkan kita ya. Oke, lanjut. Dan juga banyak sekali dampak yang diakibatkan dari menonton video porno ini. Ada fisik dan batin. Pertama, fisik. Mungkin lebih ke medisnya ya. Itu ada hormon testosteronnya mengurang. Kalau apalagi itu kenapa menonton doang testosteronnya hilang? Sebenarnya bukan menonton saja, tapi saat melakukan tambahan ini sesuatu, yaitu masturbasi. Itu bisa mengurangi hormon testosteron kita. Nah, dari hormon testosteron yang mengurang, pertumbuhan di diri kita seperti pertumbuhan tinggi badan, berat badan, atau kepintaran otak itu juga terpengaruh. Kalau nonton doang, ini juga kebanyakan nonton juga otak bagian depan kita yang berfungsi untuk berpikir secara rasional atau secara logis itu mengecil. Benar-benar mengecil. Bukan maksudnya rusak, tapi mengecil. Apa dampaknya? Dampaknya itu bisa membuat kita susah berpikir logis. Jadinya bisa dibilang makin bodoh. Yes, makin bodoh. Dan juga lanjut ke dampak yang lain, yaitu dampak batin. Kalau dampak batin sih, yang tadi sih itu pikiran kita jadi buruk. Jadi berpikir kotor selalu. Dan maksudnya yang tadi dari awal, pikiran buruk. Bisa saja kemana-mana. Ke perilaku yang tidak senonoh lainnya. Dari nonton porno aja bisa ke yang lainnya. Jadinya porno itu kurang worth it untuk ditonton ya. Oke. Lanjut ke... Tapi sekarang saya akan membahas ke dampak untuk di bidang ibadah kita. Saya mengambil itu dari dalil lagi, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Salah. Sama, benar. Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melihat aurat saudaranya sendiri dengan sengaja, maksudnya aurat itu bisa bukan secara langsung aja, tapi secara gambar, film, atau video porno tadi. Dengan sengaja tidak maaf. Sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 40 hari. Dan doanya tidak diterima selama 40 subuh. 40 subuh sama aja sama dengan 40 hari. Jadi bukan dari dalil ini kita ini baik sih sebenarnya, ini ancaman yang baik.
buat kita. Jadi bukan jadi pas 40 hari ini kita sholatnya nggak diterima, jadinya kita nggak sholat. Tapi ini ancaman buat kita bahwa kita jangan menonton porno agar ibadah kita tidak sia-sia. Jadinya kita jangan menonton porno agar ibadah kita diterima dan tidak sia-sia. Oke, sebenarnya materinya udah sampai situ, tapi pesan saya buat anak zaman sekarang itu yang banyak menonton video-video begituan, video-video porno atau yang lain, itu yang masih melakukan semua hal yang saya bahas tadi, itu cukup berhenti dari sekarang. Misalnya menonton porno, berhenti. Dosa-dosa yang lain dah, berhenti juga. Jadi mumpung Allah masih baik nih, kita ngasih kita waktu untuk bertaubat. Jadinya mari kita bertaubat dan membawa kebahagiaan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Sepertinya sekian dari ceramah dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan terima kasih yang teman-teman yang udah nonton di call ini, di YouTube, dan di kelas sekarang. Jadi, maaf jikalau perkataan saya sedikit vulgar atau menyinggung hati. Mohon maaf sebesar-besarnya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya iwal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Iwan selaku guru agama kelas kita dan juga teman-teman yang sedang menonton video ini. Mungkin saya tidak akan panjang lebar ceramahnya, hanya pendek saja. Jadi yang masih menahan lapar, mohon ditahan sebentar aja laparnya. Ngomong-ngomong soal menahan lapar, dalam Islam ada yang namanya ibadah puasa. Kalian udah tahu semua ibadah puasa itu kayak mana? Yaitu menahan rasa lapar, haus, dan lain-lain yang dapat membatalkan puasa itu. Jadi ada waktunya dari pagi sesudah matahari terbit sampai tenggelam. Jadi kita nggak boleh makan, minum, dan lain-lain. Lalu puasa ini bersifat wajib, seperti yang telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Saya akan membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di situ kalau nggak salah ada kata tatakun yang artinya bertakwa. Jadi tujuan puasa ini untuk mencapai derajat takwa, yaitu meningkatkan kesadaran diri kita bahwa Allah selalu bersama kita, melihat, mengawasi. Jadi puasa itu kita dapat meningkatkan banyak pahala. Jadi kita harus memanfaatkan puasa dalam bulan Ramadan ini. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Karena saya sudah sampaikan di awal, ini tidak akan lama, hanya sebentar ceramah saya. Jadi demikianlah ceramah saya hari ini. Mungkin yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jadi akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.